Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengkaji kitab Safinatun Najah. Pada kesempatan ini kita akan bahas tema tentang puasa. Faslun, yajibu wajib saumu Ramadan. Apa yang wajib? Saumu Ramadan, puasa Ramadan. Bi ahadi umuri khamsatin, dengan salah satu dari beberapa perkara yang ada 5. Yang pertama, ahaduha bi kamali Sya'ban salasina yauman. Puasa Ramadan itu wajib ketika Sya'ban sudah genap 30, maka otomatis besok itu Ramadan. Jadi tidak ada ceritanya Sya'ban sampai 31. Nah, ketika Sya'ban sudah 30, otomatis besoknya adalah Ramadan. Lah kalau belum 30 bagaimana? Bisa dimungkinkan wasaniha, dan yang kedua biru'yatil hilal, karena melihat hilal, bihakiman, di dalam haknya seseorang, ro'ahu, yang melihat hilal itu, wa ingkana fasikon, meskipun yang melihat itu orang fasik, tapi kalau dia benar-benar melihat, maka puasa menjadi wajib ketika ru'yatul hilal. Hilal sudah kelihatan meskipun masih Sya'ban masih 29 hari. Nah, ini yang sering menjadi kontroversi di Indonesia, mungkin sering kita jumpai ketika penetapan awal Ramadan ini. Kalau kalendernya sudah fix, ya, ada 2. Di sini juga ada 2. Yang pertama dengan kalender, yaitu 30 Sya'ban, Sya'ban sudah mencapai tanggal 30, maka besoknya otomatis tanggal 1 Ramadan. Tetapi kalau Sya'bannya 29 atau belum sampai 30 sudah hilal kelihatan, maka otomatis besok menjadi tanggal 1 Ramadan. Yang ketiga wasalisuha, dan yang ketiganya bisubutihi, dengan penetapan Ramadan itu, bihakiman, di dalam haknya seseorang, lam yarahu bi adli syahadatin, yang tidak melihat hilal tapi dia punya saksi bahwa hilal itu benar-benar benar-benar sudah terlihat. Contohnya kalau di Indonesia itu sudah jelas, mungkin Departemen Agama di sini, ya, orang yang menetapkan besok puasa atau tidak. Pemerintah sebenarnya di sini bisa menetapkan besok puasa atau tidak. Warabi'uha, yang keempat, bi'ikhbari adli riwayatin, dari kabar orang yang adil, orang yang terpercaya ketika dia memberi kabar, mausukin, yang sikoh bihi, atas ru'yatul hilal. Sawaun waqa'a fil qalbi sinkuhu amla, terserah apakah kejujurannya itu benar-benar dari hati atau ada maksud lain. Au ghairi mausukin, atau tidak sikoh bihi, di dalam ikhbar tadi itu, in waqa'a fil qalbi sidquhu, meski namun di dalam hatinya itu dia orang yang bisa dipercaya atau orang yang sidik. Wa khamiswa, yang kelima, bidhonni dukhuli Ramadan bistihati fiman istabaha alaihi dzalik. Yang kelima, bidhonni, dengan dugaan, dukhul Ramadan, masuknya Ramadan, bistihadin, dengan istihad. Nah, ini mungkin dengan istihad itu apa ya? Dengan penghitungan kalender. Nah, ini kan istihad ini. Jadi
sama-sama benar. Jadi kalaupun kita terjadi perbedaan, misalkan ada yang puasa besok, ada yang puasa lusanya lagi, nah ini tinggal ngikutin salah satu sah. Tapi ya kalau ngikutin salah satu, Ramadan yang ngikutin yang A misalnya, ya Idul Fitrinya harus ngikutin yang A. Jangan lompat nyari yang lebih cepat, ini nanti nggak baik. Itu semua baik mungkin dalam penetapan awal Ramadan dan penetapan di awal Syawal itu sebenarnya tidak masalah, asalkan dia mengikuti salah satu, jangan lompat-lompat. Nah kadang karena dia mungkin puasanya lebih awal misalnya, maka otomatis hari rayanya lebih awal. Jangan sampai puasanya ikut awal Ramadannya lebih akhir, dia Idul Fitrinya mengikuti yang lebih awal, ini yang tidak diperkenankan. Itu mungkin yang dibahas dalam kitab Safinatun Najah ini. Lalu apa syarat sahnya puasa? Surutus sihati, syarat-syaratnya, syarat sahnya ada 4. Apa saja? Yang pertama Islam. Yang pertama syaratnya harus orang Islam. Kalau bukan orang Islam ya puasa Ramadan tidak sah, puasanya tidak dianggap puasa Ramadan. Atau mungkin dia puasa yang lain, ya silahkan. Yang kedua wa aklun, dan berakal, sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, itu namanya aklun. Wa naqaun, dan bersih min nahwi haidin, dari semacam haid, nifas, wiladah dan sebagainya, yang pokoknya yang berkaitan dengan darah dari perempuan. Yang keempat wa ilmun, dan mengetahui biqaunil waktu, dengan keadaan waktu, mengetahui waktu qabilan lisaum, yang menerima untuk dilakukan puasa, yang tahu kapan start puasa, kapan selesai puasa. Terus tahu. Kalau nggak tahu bagaimana? Ya nggak sah, nggak tahu ilmunya mau puasa, malah subuh baru sarapan, baru sahur, ya nggak sah. Ada 4 syarat sahnya puasa. Kalau dia nggak mencukupi syarat sahnya, maka puasanya tidak sah. Pembahasan berikutnya faslun syartu wujubihi khamsatu asya. Syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 5. Wajib, diwajibkannya itu bagi yang 5 ini, yang memenuhi 5. Yang pertama Islam. Orang Islam secara umum seluruhnya diwajibkan puasa Ramadan. Orang Islam yang bagaimana? Wa taklifin, yang sudah menerima beban atau menerima taklif, yaitu sudah balik. Sudah kita bahas ukuran balik itu pada pembahasan pertama, bahwa balik kalau dia tidak pernah mimpi basah maka standarnya adalah 15 tahun, atau tidak pernah haid maka standar akhirnya adalah 15 tahun. Kalau sudah pernah mimpi basah, ketika sudah melebihi umur 9 tahun dia mimpi basah atau haid, maka otomatis dia menjadi orang yang taklif atau orang yang balik. Yang ketiga wa itaqatun, dan kuat, punya kemampuan untuk melakukan puasa. Yang keempat wasihatun, dan sehat. Orang yang sakit boleh tidak puasa, tapi nanti kalau sehat mengqadanya. Wa iqamatun, dan bertempat atau tidak bepergian, atau pada dalam posisinya tidak bepergian. Kalau orang bepergian ada rukhsah untuk tidak puasa, atau mungkin nanti diganti hari lain. Itu adalah wajibnya puasa atau syarat wajibnya puasa bagi orang Islam itu ketika memenuhi tadi 5 syarat itu. Pembahasan berikutnya tentang arkan atau rukun-rukun puasa. Arkanuhu salah satu asya, rukunnya ada.
Yang pertama apa? Niyatun. Pertama adalah niat puasa. Lailan, di waktu malam hari, likulli yaumin, setiap harinya, fil fardi, di dalam niat fardunya puasa Ramadan. Yang kedua, watarku muftirin, dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Zakiron, yang masih dalam keadaan ingat, bukan lupa, sadar, bukan lupa. Muhtaron, yang bisa memilih, tidak ada paksaan, tidak dipaksa. Ghairu jahilin, yang tidak bodoh, makdurin, yang makdur. Yang ketiga, wasoimin, melakukan puasa atau orang yang berpuasa. Itu faslun wa yajibu ma'al qada'i lis-shaumi al-kafaratu al-udma. Wa yajibu, dan wajib, ma'al qada'i, beserta qada. Jadi wajib mengqada sekaligus kafarah. Pada apa saja? Wa ta'zir alaman afsada saumuhu, alaman afsada saumuhu, atas orang yang merusakkan puasanya atau membatalkan puasanya, fi ramadanin, fi ramadana, di dalam bulan Ramadan, yauman kamilan, satu hari penuh. Dengan apa? Bijimain, karena jima, tamin, asimin, yang berdosa. Jadi di dalam bulan Ramadan itu ketika ada orang membatalkan puasanya karena dia niat puasa tapi siangnya kemudian jima, maka dia kena kafaroh udma. Jadi kafaroh udma itu orang-orang yang membatalkan puasanya karena jima. Wa yajibu ma'al qada al-imsak lis-shaum fi sittati mawati. Wajib bagi orang beserta qadanya untuk menjaga puasanya di dalam 6 perkara. Yang pertama, al-awal fi ramadana, di dalam bulan Ramadan, la fi ghairi, ala muta'addin bi fitri, di dalam kebiasaannya. Yang kedua, wasani ala tarikin niyah lailan fil fardi. Yang kedua, orang yang lupa, tidak niat fardunya puasa di malam hari. Wasalisu, yang ketiga, alaman wajib beserta qadanya. Jadi yang dimaksud di sini, puasanya tidak boleh dibatalkan, tapi dia tetap mengqada. Karena apa? Yang pertama, fi Ramadan la fi ghairihi ala muta'addin bi fitrihi. Yang kedua, wasani ala tarikiniyah, yang lupa tidak niat juga wajib mengqada meskipun niatnya puasanya tidak boleh dibatalkan. Yang ketiga, alaman tasakhara donan baqa al-lail, orang yang sahur donan dengan dugaan baqa al-laili, masih dalam posisi malam. Fabana khilafu, ternyata kok sudah terang gitu loh. Ternyata kok sudah selesai subuh, ya, maka
itu tidak boleh dibatalkan, tapi tetap mengqadha karena itu sudah sahur di luar waktunya. Warabi'u yang keempat alaman aftarodonan al-ghurub. Yang keempat itu wajib mengqadha bagi orang yang menduga sudah maghrib ternyata belum, itu harus diqadha puasanya. Fabana khilafu aidan. Setelah itu baru jelas, loh kok baru adzan. Nah ternyata semacam itu menjadikan mengqadha. Wal khamisu yang kelima alaman bana lahu yaumun. Yang kelima wajib mengqadha bagi orang yang sudah jelas yaumus salasina min Sa'ban. Sa'ban kemarin sudah 30. Lah kok besok dia tidak puasa, ya maka dia harus mengqadha puasanya. Wal khamisu alaman bana lahu yaumu salasina min Sa'ban annahu min Ramadan. Yang kelima yaitu tadi orang yang mendapat penjelasan atau tahu bahwa tanggal 30 Sa'ban itu adalah sudah tidak ada karena sudah semalam sudah hilal, sudah terlihat rembulan, tapi dia menganggapnya itu masih 30 Sa'ban. Maka sebenarnya juga dia untuk mengqadha karena sudah telat 1 hari tidak berpuasa. Wasadisu yang keenam alaman sabaqahu rubatin matoti. Orang yang mungkin sore-sore saking panasnya bekerja, kemudian dia berkumur dengan dahsyatnya, itu juga harus mengqadha puasanya. Wastinsyak, dan apalagi dia mungkin menghirup air lewat hidungnya, istinsyak, otomatis dia harus mengqadha puasanya. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Akan kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Semoga kita menjadi lebih paham dan lebih mengerti dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.